بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal atau merupakan kemuliaan yang agung yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa di dalam Islam. Di antaranya sudah kita sebutkan, yaitu Allah Azza wa Jalla menyandingkan haknya agar para hamba mentauhidkannya dengan hak orang tua untuk seseorang berbakti kepada keduanya. Kemudian juga berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan amal yang paling bisa seseorang, atau di antara amal yang paling bisa seseorang untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para ulama selalu menganjurkan hal ini, ya, untuk supaya kaum muslimin selalu berbakti kepada keduanya. Dalam bentuk apa kita berbakti kepada keduanya? Yang pertama adalah ta'atuhuma fi kulli ma ya'murani bihi aw yanhayani anhu mimma laysa fihi ma'siyatun lillahi ta'ala. Selalu taat terhadap apa yang diperintahkan keduanya dan selalu meninggalkan apa yang keduanya larang, selagi ia tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketaatan mutlak kita itu hanya kepada Allah, hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain keduanya, maka mengikuti ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
taat kita kepada orang tua, taat kita kepada ulil amri, itu mengikuti ketaatan Allah dan ketaatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita kemudian melanggar perintah Allah, kemudian ternyata kita bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma." Apabila keduanya mendorong agar kamu berbuat syirik kepadaku yang kamu tidak mempunyai ilmu atasnya, ya maka tidak ada ketaatan kepada keduanya. Fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Jadi kalau keduanya memerintahkan untuk berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla, ya, untuk datang ke dukun, ya misalnya, kemudian dimintakan, nak tolong pergi ke dukun, saya dagangannya nggak laris-laris misalnya, biar dagangannya laris dan lain semacamnya, maka ketika itu anak tidak boleh taat. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi ketika menolak, ya, perintah keduanya harus dengan cara yang baik. Tidak boleh dengan memberontak, tidak boleh dengan kasar, harus dengan baik. Atau misalnya keduanya memerintahkan kepada perbuatan maksiat kepada Allah azza wa jalla. Ya, misalnya keduanya memerintahkan untuk beli rokok. Nak, belikan bapak 1 bungkus rokok, bapak pengen rokok banget. Ya. Maka ketika itu anak jangan mau, Pak mohon maaf. Kira-kira gimana tuh? Ya. Bapaknya kecanduan rokok, ya. Anaknya selalu disuruh, nak tolong ya berikan bapak rokok sebungkus dan lain sebagainya. Atau bahkan kadang-kadang pakai uangnya anaknya, bukan pakai uang bapaknya. Nah, maka ketika itu nggak ada taat, harus diomong dengan cara yang baik. Mohon maaf Pak, saya nggak bisa membelikan bapak rokok karena rokok itu berbahaya. Mana buktinya rokok berbahaya? Ini dibungkusnya rokok membunuhmu Pak. Nah, gitu. Ya. Maka harus ketaatan kita kepada kedua orang tua dalam hal yang ma'ruf. Ya. Beli apapun selagi itu halal wajib untuk kita taat. Beli terasi, beli gorengan, beli lauk dan lain semacamnya wajib kita taat. Kalau disuruh mau, gak boleh mengelak. Tapi kalau dalam hal maksiat kepada Allah, apalagi dalam hal berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ditolak dengan cara yang baik. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan bergaulah kepada keduanya ya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Ini kalau misalnya orang tuanya memerintahkan kepada perbuatan kesyirikan, kita tetap bergaul kepada mereka dengan cara yang baik. Nah, ini di antara bakti kita kepada keduanya. Kalau keduanya memerintahkan, kita nurut. Kalau keduanya melarang, kita juga meninggalkan larangan keduanya selagi tidak berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, Allah Azza wa Jalla mengatakan, imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ini diantara bentuk berbakti yang kedua, yaitu dengan ucapan yang baik, ucapan yang lembut kepada keduanya. Jadi kalau setiap daerah itu mempunyai bahasa masing-masing, maka ketika kita berbicara dengan kedua orang tua, hendaknya kita berbicara kepada keduanya dengan bahasa yang paling halus, yang paling santun. Kalau bahasa Jawa itu di sana ada bahasa kromo inggil, bahasa Jawa yang halus. Maka kita pakai bahasa itu. Walaupun mungkin orang tua nggak paham, tapi nggak apa-apa kita pakai bahasa halus. Lama-kelamaan juga orang tua akan mengerti, oh itu bahasa santun. Begitu pula pada Sunda misalnya. Di dalam Sunda bahasanya bermacam-macam. Ya. Ada yang bahasa kasar, ada yang bahasa gaul. Ya, maka kita cari bahasa yang sangat santun, bahasa Sunda yang sangat santun untuk kita bercakap-cakap kepada orang tua. Bahasa Betawi misalnya, maka gunakan bahasa yang bagus. Jangan kita yang ngomong kepada orang tua lu gue. Ya, seperti bahasa gaul dan lain semacamnya. Lihat Allah Azza wa Jalla mengatakan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ketika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya dalam pemeliharaanmu, ya, ketika keduanya sudah sampai kepada usia tua, ya, salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uff, jangan ngomong ih, cih, ah, atau kecrek, apalagi sampai gitu. Nah, itu lebih sadis lagi. Ya. Diperintah misalnya dia mau tapi kecrek dulu. Ya. Ini jangan. Sudah kalau diperintah mau nurut, nggak usah ada ucapan yang lain yang mengikutinya. Sehingga hal tersebut dapat menyinggung perasaan kedua orang tua. Bayangkan ketika kita mengucapkan dan lain semacamnya atau cih, itu saja dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka apalagi ucapan yang lebih dahsyat lagi yang membuat kedua orang tua kita sakit hati. Ya. Karena itu kalau ada, kata para ulama, kalau ada ucapan yang lebih ringan dari maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan larang hal tersebut yang dapat menyakitkan kedua orang tua. Berarti betul-betul kedua orang tua kita itu untuk dijaga perasaannya dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan ucapan-ucapan yang santun. Jangan sampai kita menyinggung perasaan kedua orang tua. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin ini lucu-lucu. Ya. Ketika mereka bergaul dengan teman-temannya atau bergaul dengan bosnya di pabrik, atau mungkin dia sebagai karyawan dan lain semacamnya, atau sebagai pekerja, mereka sangat santun kepada orang-orang. Lihatlah penjaga pom bensin misalnya, Mas, dari nol ya, santun. Atau misalnya satpam yang jaga mal-mal, silakan masuk Pak, silakan masuk Ibu. Tapi dengan orang tua ya nggak pernah seperti itu. Ayo Pak, makan Pak, cepet Pak. Nah, dan lain semacam, lalu dibentak-bentak. Ya, dengan orang lain selalu sopan santun. Ya. Apalagi sama bosnya sudah nunduk-nunduk. Oh ya Pak, baik Pak, siap Pak.
Oke pak, dan lain semacamnya. Ini dengan orang tua yang nggak pernah kayak gitu. Ntar mak, ini tanggung lagi nonton sinetron. Ya. Ntar lah, ya, 2 jam lagi ini tanggung nih mau ngopi dulu dan lain semacamnya. Ya, ada kata-kata tanggungnya. Coba bosnya nyuruh. Ya. Tolong pak belikan ini. Oh ya saya pak, langsung dia laksanakan. Ini anak biar aja, padahal bosnya nggak pernah melahirkan dia. Bosnya nggak pernah nyusuin dia. Ya. Tapi sama bosnya tunduk luar biasa, sama orang tua nggak mau tunduk. Ini kebalik jamaah. Ya. Orang tua itu berjuang mati-matian untuk kita. Ya. Mereka merumati kita, merawat kita, mendidik kita dan lain semacamnya. Maka harus lebih lagi kita untuk apa? Berbakti kepada keduanya dengan ucapan yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi, wala tanharhuma, jangan sekali-kali kamu membentak keduanya dengan suara keras, marah-marah sama dia. Tidak, jangan. Seberapapun kesel kita sama dia, ya, kita jangan sampai keluar kata-kata yang kasar kepada keduanya. Bayangkan ini ketika mereka sampai di usia tua. Kita tahu kalau orang tua itu dalam keadaan usia tua kadang-kadang lebih banyak merepotkan kita, kadang-kadang lebih banyak membuat kita apa? Kesel, membuat kita marah. Itu Allah mengatakan fala taqul lahuma uff, jaga jangan sampai mengatakan cih, dan lain semacamnya. Apalagi kadang-kadang sebagian orang tua di usia tuanya mereka ya dalam keadaan pikun, ya dan billah. Dalam keadaan pikun, atau sebagian orang tua kita mungkin dalam keadaan seperti itu. Yang kadang-kadang banyak ulah-ulah atau perbuatan-perbuatan yang sering membuat kita dongkol, membuat kita kesel. Itu jangan kita ucapkan kata kata cih, itu nggak boleh, apalagi sampai bentak kepada keduanya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Tuh kadang-kadang orang tua itu punya keinginan macam-macam. Ya pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu. Maka harus disikapi dengan cara yang baik. Atau misalnya ya dan billah, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya dan orang tua kita. Misalnya ada salah seorang di antara orang tua kita yang pikun dia, sudah nggak karuan. Kadang-kadang BAB saja sembarangan misalnya, karena sudah pikirannya sudah pikun. Maka wajib tetap kita untuk berbakti kepada keduanya. Wajib menghormati keduanya, merawat keduanya. Kemudian waqul lahuma qaulan karima, dan Allah tegaskan lagi, dan katakan kepada keduanya perkataan yang mulia. Bukan perkataan yang kasar. Bukan perkataan yang marah-marah yang membuat sakit hati kedua orang tua. Nah, ini hendaknya kita menjaga hal tersebut. Kalau kita jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kepada istri kita kadang-kadang kita sering panggil yang, dek dan lain semacamnya dengan panggilan yang halus, yang menyenangkan ya hati istri. Maka kepada orang tua kita panggil dengan ucapan yang baik agar mereka bahagia. Ini anjuran Islam, agar kita berbakti kepada kedua orang tua dengan apa? Dengan ucapan kita yang baik. Kemudian yang kedua, jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yaitu kita berbakti kepada kedua orang tua kita dengan perbuatan kita. Kalau tadi dengan ucapan, sekarang dengan perbuatan. Allah mengatakan wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan tundukkanlah kepada keduanya sayap kehinaan dari kasih sayang.
Ini hendaknya kita merendahkan kepada keduanya. Ya. Berkasih sayang kepada keduanya. Jangan kita merasa gagah kepada keduanya. Seberapapun tinggi kedudukan kita di masyarakat, seberapapun harta kita banyak melimpah, orang tua enggak punya apa-apa. Seberapapun pendidikan kita tinggi, ya, bergelar dan lain semacamnya, maka tetap wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Hendaknya kita merendahkan diri di hadapan kedua orang tua kita. Enggak boleh peteng-teng. Mentang-mentang kita punya jabatan, selalu dikawal, dihormati oleh orang, kemudian orang tua dihinakan, direndahkan, tidak boleh, bahkan harus diangkat, dimuliakan derajat keduanya. Segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang tua, kalau kita bisa bantu, kita bantu dengan harta kita. Jangan eman-eman, jangan pelit kepada kedua orang tua kita. Sebagian orang enggak, justru malah senangnya merepotkan orang tua padahal dia mampu. Udah jarang telepon, orang tua jauh di rumah misalnya, selalu kadang-kadang merepotkan kedua orang tua, minta ini, itu dan lain semacamnya, padahal dia mampu. Bahkan dia mampu untuk menyenangkan orang tua, membahagiakan orang tua. Kerja misalnya di kota, orang tuanya di kampung, nelpon jarang. Pulang setahun sekali. Pas apa? Pas lebaran. Bawa keluarganya. Ya kan? Dia bawa ngasih sama orang tua enggak seberapa. Paling 300.000 gitu kan. Atau mungkin 200.000. Tapi pulang, anak-anaknya minta dipecingin sama kedua orang tuanya, minta disanguin. Ya, minta diberi uang. Belum lagi nanti ya kebun orang tua diborong semuanya, ya, dibawa semuanya, ada pisang dibawa pisang, ada keripik dibawa keripik, ada rengginang dibawa rengginang, di rumah disabet semuanya. Ya. Iya. Ngasihnya 200.000, anaknya dapat per orang 50.000, tiap orang 4, ya, belum lagi bawa kebunnya yang di rumahnya, bawa pisangnya, bawa apa lagi? Singkongnya, ya, bawa ubinya dan lain semacamnya, diborong, bawa pulang. Nah, ini letak baktinya di mana kepada kedua orang tua. Bahkan jangan segan-segan kita untuk menawarkan diri, "Ma atau Pak, apa yang bisa dibantu? Ya, ada yang perlu ya untuk dibeli, belum bisa dibeli dan lain semacamnya, kita bantu mereka." Itu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Atau sekali-kali emaknya atau bapaknya diajak makan bareng di tempat yang enak. Ya mungkin bapaknya atau emaknya itu biasa makan ulek kudeng itu bahasa kerennya. Ya selalu makan tempe, tahu, ya, sayur asem dan lain semacamnya. Mungkin belum merasakan apa itu ayam bakar, apa itu apa namanya, iya, steak kalau masih kuat, ya, dan lain semacamnya. Diajak sekali-kali, menyenangkan mereka, ya, makan bersama mereka, kan nikmat. Ya, mungkin sebagian mereka nikmatan makan tradisional daripada makan apa, makan yang enak-enak seperti apa. Yang paling tidak ajakkan kita itu akan membahagiakan mereka. Jangan kemudian kita bakhil, ya, kepada keduanya. Bahkan tak jarang kita menyusahkan mereka dengan, "Mak, saya mau bangun ini nih, bantu dong Mak, 1 juta atau 2 juta dan lain semacamnya." Atau, "Pak, saya pingin ini nih, ya, mau beli kendaraan baru nih, tapi duitnya kurang, bantu dong," dan lain semacamnya. Nah, ini merepotkan lagi, ya, dan lain semacamnya. Atau, "Mak, saya mau kawin lagi nih Mak, bantu dong." Nah, itu lebih repot lagi. Yang kawin sendiri, ya kan, maknya yang repot, dan lain semacamnya. Jangan merepotkan. Kalau bisa dibantu, diringankan beban daripada kedua orang tua. Nah, lihat para jamaah, ada beberapa kisah yang menarik dari berbaktinya kaum salaf
terdahulu kepada kedua orang tuanya. Su'ila ba'du salaf, salah seorang saleh, salafus saleh terdahulu ditanya, ma balagha bika min birrika liwalidaik, sejauh mana berbaktimu kepada kedua orang tuamu. Kemudian orang ini menjawab, wallahi law sa'altani an asifa abi mastata'tu an asifah. Demi Allah, kalau kamu tanya kepadaku tentang bapakku hidungnya mancung apa enggak, bapakku ganteng apa enggak, bapakku matanya sipit atau enggak sipit, saya enggak bisa mensifati. Maka orang yang bertanya ini heran, qalu kaifa lak, gimana itu? Kok bisa seperti itu, enggak bisa mensifati bapaknya? Qala, maka orang itu mengatakan, ma rafa'tu basari fi wajhihi yawman qatt. Aku tidak pernah mengangkat kepalaku seperti ini di hadapan bapakku sehari pun juga, sehingga saya lupa wajah bapak saya itu seperti apa, itu saya lupa. Ya selalu nunduk sama bapak saya. Saya nggak berani mengangkat wajah saya di hadapan bapak saya seperti apa, apalagi sampai apa, mendelik, ya, melebarkan matanya dan lain semacamnya. Ini saking apa berbaktinya kepada bapaknya, sampai dia untuk disifati bapaknya seperti apa, ya dia nggak bisa mensifati bapaknya seperti apa. Bapaknya wajahnya ganteng atau tidak, ya hidungnya mancung atau hidungnya pesek dan lain semacamnya, nggak bisa mensifati. Karena apa? Karena dia selalu menundukkan wajah di hadapan bapaknya. Oh, bayangkan dengan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang petentang di hadapan bapak, apa lu, Pak? Ya. Di hadapan bapaknya, orang tuanya seperti itu. Jauh sekali dengan kehidupan ya orang salaf terdahulu. Mereka, salah seorang di antara mereka sampai mengatakan, saya tidak bisa mensifati bapak saya bagaimana. Kalau orang sekarang berantem tiap hari sama bapaknya, hal-hal yang sepele, ya, berantem tiap hari sama bapaknya. Apalagi merasa jagoan kadang-kadang di hadapan bapaknya, di hadapan orang tuanya. Nah, ini kaum salaf terdahulu. Sampai sebegitunya mereka ya berbakti kepada kedua orang tua, pada bapaknya. Su'ila tsani. Kemudian ditanya yang kedua, ma balagha bika min birrika li abik, seberapa sampai di mana baktimu kepada bapakmu? Qala, kemudian orang itu mengatakan, wallahi ma raqaitu ala sathin tahtahu abi wa ummi. Demi Allah, saya tidak akan bisa naik ke tempat yang tinggi kalau di bawahnya itu ada bapakku dan ibuku. Jadi kalau ada bapaknya di bawah, kemudian dia naik tangga, dia nggak mau turun. Kenapa? Ada bapak, ada ibu saya. Ya, zaman sekarang banyak ya orang anak itu menginjak-injak kehormatan orang tuanya, menjelek-jelekan orang tuanya, bahkan menyebar aib orang tuanya dan lain semacamnya. Ini jelas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua kita jamaah, walaupun mereka punya kesalahan yang banyak dan lain semacamnya, katakanlah seperti itu, maka wajib kita jaga ya, kehormatan mereka, wajib kita muliakan mereka, jangan sampai aibnya ditebar. Ya. Lihat para ulama sangat hati-hati seperti itu. Mereka naik ke tempat atas nggak mau, ya. Turun, ada ibuku, ada bapakku di situ di bawah, saya nggak mau. Nah, ini yang kedua. Wa qila li tsalits, kemudian dikatakan kepada yang ketiga,
ma balagha bika min birrika liwalidaik. Dikatakan kepada yang ketiga, sejauh mana tingkat berbaktimu kepada kedua orang tuamu. Kemudian dia menjawab, wallahi ma ta'imtu ma'ahuma fi qas'atin wahidah. Kemudian dia menjawab, demi Allah saya tidak pernah makan satu nampan, satu piring dengan ibu dan bapakku. Qila awadzaka minal bir, apa itu bagian daripada berbakti? Qala akhsha an tamtadda yadi ila ta'amin yuhibbanihi. Saya takut kalau saya makan bareng sama kedua orang tua itu tangan saya ya mengambil makanan yang dia sukai. Takut kalau makan satu nampan kan biasa ya kan, makanannya banyak dan lain semacamnya. Saya takut barangkali ada makanan yang disukai oleh kedua orang tuaku, saya ngambil dari situ. Allahu Akbar. Bayangkan dengan zaman sekarang. Wah, sudah makan orang tua ditaruh di kulkas, ya 1 jam habis sudah ludes, sikat habis. Orang tua baru beli sate lagi pengen sate, sudah tinggal tusuknya saja, satenya hilang semuanya. Ya. Lihat kaum salaf hati-hati betul menjaga perasaan orang tua. Jangan sampai orang tua suka makanan, dia makan. Dijaga betul-betul perasaan. Tak jarang kadang-kadang anak-anak pada zaman sekarang yang durhaka kepada orang tua, yang ambil barang orang tua ya tanpa izin dan lain semacamnya. Iya dan billah. Maka ini jelas kedurhakaan yang nyata. Kemudian wa kana ba'dul akhyar idza qaddima al-mal ila walidayhi yada'u al-mal amama walidihi. Dahulu orang-orang pilihan dari kaum salafus saleh ketika mau ngasihkan duit ke orang tua itu taruh di depan orang tuanya. Faqila ma hadha? Apa ini maksudnya? Kok ditaruh di hadapan orang tua? Qala inni akhsha idza madattu yadi an ta'luwa yadi ala abi fayakunu fadli ala abi wa fadluhu alayya ala fadli alayhi. Kata dia, saya takut kalau saya langsung berikan kepada ya bapakku itu, tangan aku itu lebih atas, jadi seolah-olah saya itu lebih utama dari bapakku. Saya nggak mau itu, maka saya taruh uangnya di depan bapak saya. Saya nggak mau ngasih langsung kepada bapakku atau ibuku sehingga tanganku lebih atas daripada tangan bapakku atau tangan ibuku, sehingga seolah-olah saya itu lebih utama dari mereka berdua. Mereka nggak mau seperti itu, ditaruh untuk diambil kedua orang tuanya. Saking hati-hati menjaga perasaan. Jasa mereka itu jauh lebih besar. Kalaupun kita memberi ya kepada mereka itu belum seberapa. Maka orang terdahulu sangat hati-hati menjaga perasaan ya hal tersebut. Karena infak yang terbaik adalah infak kepada kedua orang tua. Allah mengatakan, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya, kemana harta harus diinfakkan? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Maka katakan bahwa apa-apa yang mereka infakkan yang paling baik adalah untuk kedua orang tua. Itu yang terbaik. Apalagi kalau orang tua kita nggak mampu, ya, maka wajib kita memberikan nafkah kepada keduanya. Orang tua kita miskin, ya. Bayangkan Rasulullah SAW mengatakan,
as-sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah awil qa'imil lail as-sa'imin nahar. Orang yang berjalan menafkahi para janda yang tidak mampu dan juga orang-orang miskin, dia menafkah memberikan sedekah kepada para janda dan orang-orang miskin, itu pahalanya kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang bangun di waktu malam dan berpuasa di siang hari. Bayangkan kalau itu nafkah yang sunnah kita ngasih kepada janda-janda tua yang miskin, ya, untuk kehidupan mereka kita ngasih kepada orang miskin, ya, itu adalah sedekah sunnah, pahalanya sedemikian besar, apalagi kalau kepada kedua orang tua, apalagi kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, yang itu merupakan nafkah wajib. Maka lebih lagi utama untuk seseorang bersedekah kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Ini salah satu contoh dari sikap atau ya perbuatan mereka kaum salafus salih. Mereka betul-betul ya menjaga kemuliaan kedua orang tua mereka, sehingga mereka pun mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara bentuk berbakti selanjutnya yaitu dengan selalu mendoakan keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan, wahai Rabbku, rahmati keduanya sebagaimana mereka berdua mendidikku sejak kecil. Rahmat ini maknanya kalau tidak digabungkan dengan maghfirah, dengan ampunan, berarti maknanya apa? Mudah-mudahan Allah menjaga kedua orang tua dari perbuatan dosa dan maksiat. Ini rahmat. Jadi ketika kita mendoakan Rabbirhamhuma, itu sudah masuk dua hal. Yang pertama, agar Allah menjaga kedua orang tua kita untuk tidak terjerumus pada perbuatan dosa dan maksiat. Menjaga keduanya, diberikan hidayah sunnah, hidayah ke jalan yang lurus. Ini bagian daripada mendoakan rahmat kepada keduanya. Kemudian mendoakan rahmat bagi keduanya juga adalah agar Allah mengampuni dosa-dosa keduanya. Ini doa sangat agung yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita ya diulang-ulang terus doa ini dan kita pahami maknanya, agar kita minta betul-betul sama Allah agar Allah merahmati kedua orang tua kita, yaitu apa? Menjaga keduanya dari perbuatan dosa dan maksiat dan menghapus dosa-dosa mereka. Dan mendoakan kedua orang tua, para jamaah sekalian, itu bukan hanya ketika mereka sudah meninggal saja. Sehingga tidak ada lagi orang yang enggan untuk mendoakan kedua orang tua, ya walaupun orang tua masih hidup, tetap didoakan. Jangan nunggu nanti orang tua saya meninggal dulu baru kita doakan. Enggak. Sekarang orang tua kita masih hidup pun jangan kita luput dari mendoakan kedua orang tua kita. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati keduanya sebagaimana keduanya telah memberikan kasih sayang kepada aku di waktu kecil. Atau kalau enggak, doa seperti yang biasa ya anak-anak kita ajarkan, ya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kalau kita cukup
dengan lafaz Al-Quran pun nggak apa-apa. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Rabb, rahmati keduanya. Ini jangan lepas para jamaah sekalian, kita mendoakan selalu kedua orang tua kita. Jangan kita nunggu kedua orang tua meninggal dulu. Itu pun kadang-kadang doakannya hanya 7 hari, hanya 40 hari, hanya 100 hari. Di hari-hari itu aja enggak. Sampai kita meninggal, kita tetap terus mendoakan kedua orang tua. Apalagi kalau misalnya orang tua kita sudah meninggal, maka orang tua kita sangat butuh kepada siapa? Kepada doa kita. Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min 3." Apabila meninggal anak Adam, semua amalnya terputus kecuali 3. Disebutkan diantaranya adalah waladin salihin yad'ulah. Nah itu, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau anak nggak soleh, boro-boro ingat orang tuanya, dia sibuk sama dunia, sibuk akan dunia, dia lupa doakan orang tua. Bahkan yang ada adalah berantem terus, berebut warisan. Orang tuanya baru meninggal, ya sudah berebut warisan. Ini bukan berarti buruk kalau misalnya dibagi warisan. Dianjurkan dalam Islam dibagi warisan. Yang jadi masalah sering kalinya berebut. Ya maunya menang sendiri, ini rumah ini milik saya nih, toko itu milik saya. Enggak, akhirnya berantem. Akhirnya apa? Pedang, golok yang hadir. Ya dan billah. Bukan mendoakan orang tua, malah ribut tentang warisan. Warisan sudah ada ketentuannya di dalam Islam, tinggal dibagi dengan cara baik dan dengan cara ridho sesuai dengan ketentuan syariat. Maka itu akan mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Bagian orang zalim, ya, maunya yang laki-lakinya yang menguasai semuanya, atau sebagian wanitanya zalim, pinginnya apa? Pinginnya bagiannya sama seperti laki-laki. Ini zalim, gak boleh. Karena wanita itu bagian separuh dari laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki bekerja dan menafkahi banyak orang. Kalau wanita, kalau dia dapat separuh untuk dirinya sendiri, dia nggak menafkahi siapapun. Itu keadilan Allah Azza wa Jalla. Ya, ini diantara hal yang hendaknya kita perhatikan. Juga diantara disebutkan oleh Rasulullah yaitu sedekahtin jariyah, sedekah jariyah. Kalau kita orang kaya, ada pembangunan masjid, boleh kita menginfakkan harta kita atas nama orang tua, yang itu akan mengalir terus. Atau misalnya ada sumur bor yang airnya dimanfaatkan untuk orang banyak, kita punya duit banyak, buat sumur bor atas nama orang tua kita, itu boleh. Itu pahalanya nanti mengalir terus kepada orang tua kita. Nah, ini diantara apa? Di antara bentuk berbakti kita kepada kedua orang tua, selalu mendoakan keduanya. Jangan pernah kita lalai, jangan pernah kita luput dari mendoakan keduanya. Ya, dalam kondisi apapun, dalam sesibuk apapun, selipkan doa untuk mereka berdua. Ya, di antara azan dan iqamah, atau ketika sujud, atau misalnya di akhir ya tahiyat sebelum salam, selipkan doa untuk orang tua kita. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Enggak berat kata ini, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Apalagi kalau kita ucapkan dengan hadir hatinya, betul-betul kita minta kepada Allah agar Allah merahmati keduanya. Maka insyaallah taala keberkahan dari Allah Azza wa Jalla akan datang kepada kita. Kemudian juga ya, ketika misalnya orang tua kita sudah meninggal, ya di antaranya adalah melanjutkan hubungan
dengan keluarga baik dari ayahnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min abarral birri an yasila rajulu ahla wuddi abihi. Inna min abarril birri an yasila ar-rajulu ya ahla wuddi abihi. Di antara bentuk ya berbakti kepada kedua orang tua atau kebaikan yang paling baik ya, untuk kita berbakti kepada kedua orang tua adalah menyambung hubungan dengan keluarga bapak dengan cara yang baik, ya. Paman dari bapak ya, dan lain semacamnya ketika terputus ya, maka disambung hubungannya, karena paman atau kakak atau adik bapak yaitu mahram bagi kita, siapapun kita, laki-laki atau perempuan ya, maka disambung itu ya. Begitu pula keluarga yang lain, ibunya dan lain semacam, keluarga dari ibunya dan lain semacam yang sempat terputus ya, maka disambung. Itu bagian daripada berbakti juga kepada kedua orang tua. Nah, ini diantara para jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, mungkin ini kajian pada kesempatan malam hari ini. Ya, dan yang ketiga yang disebutkan dari pembahasan ya yang telah lalu dari amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan amalan yang terbaik. Kan tetapi pada zaman sekarang jihad yang paling afdal adalah dengan bil qalam, yaitu dengan belajar. Karena itu Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin pernah ditanya, manakah jihad yang paling utama pada zaman sekarang, jihad dengan senjata atau jihad dengan ilmu, dengan qalam? Maka beliau menjawab adalah bahwa jihad dengan ilmu itu lebih utama. Karena banyak orang pada zaman sekarang ya berbondong-bondong meninggalkan agamanya. Mereka lebih suka terhadap kehidupan dunia, tidak mau belajar terhadap agamanya, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jihad sendiri itu kalau tidak didasari dengan ilmu yang benar, ilmu yang baik dan benar, maka akan terjadi apa? Terjadi terorisme. Adanya terorisme yang mereka menisbatkan kepada Islam ya, adalah karena apa? Kebodohan dari para pelakunya. Ya, mereka mengatakan bahwa ini adalah jihad dan lain semacam, ini mati syahid dan lain semacam. Tidak, padahal mereka mati sangit, bukan mati syahid. Karena konsekuensi dan ketentuannya ya, yang diajarkan oleh Islam mereka tidak pegang dengan cara yang baik dan benar. Karena itu jihad yang paling utama pada zaman sekarang yaitu jihad dengan ilmu, dengan belajar. Karena itu mulai sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, didorong anak-anak kita untuk belajar agama yang benar. Mulai dari belajar Al-Quran, ngaji, maghrib ya, didorong anak-anak kita untuk belajar ngaji. Ini di sini alhamdulillah ya terbuka, ada pengajian khusus untuk anak-anak belajar ngaji. Jangan biarkan anak-anak kita maghrib ya kan, mereka nonton TV, mereka pegang HP dan lain semacamnya, asyik dengan HP-nya, asyik dengan Facebook, WA, kemudian game dan lain semacamnya, atau di rumah nonton TV ya dan lain semacam. Tutup semuanya ya, diarahkan semuanya keluar belajar ya. Alhamdulillah sekarang penerangan ada banyak dan lain semacam, fasilitas banyak ya, maka tinggal dorong orang tuanya untuk anak-anaknya belajar dengan baik dan benar.
Begitu pula kita, ya jangan lupa untuk selalu belajar agama sehingga pintu-pintu kebaikan itu terbuka untuk kita. Karena itu Allah Azza wa Jalla yang mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Beberapa derajat. Begitu pula Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya, bahwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kepada seseorang itu kebaikan, maka niscaya akan Allah pahamkan dia terhadap agama. Ketika orang paham terhadap agama, ya, dia memahami dengan benar, ya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana dahulu para sahabat memahami keduanya dengan benar, maka insyaAllah ta'ala pintu-pintu kebaikan akan terbuka, dan itu menjadi kebahagiaan bagi seseorang di dunia dan di akhirat. Ya, ini barangkali yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq.